Setelah rudal-rudal Iran menghancurkan pusat energi Israel di Haifa pada Jumat kemarin, giliran kawasan situs suci Yerusalem diserang rudal Iran. Lalu apa pesan serius Iran di balik serangan ke kota tua Yerusalem ini? Saya diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini pendiri Synergy Policies Dina Praptora Harja dan pengamat militer Anton Ali Abbas. Selamat sore semuanya dengan Tifal di studio, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Selamat sore, Mas. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Yang terbaru pernyataan dari Trump nih Mbak Dina, ada pertimbangan untuk mengakhiri operasi militer di Iran tapi bukan gencatan senjata. Mungkin nggak tuh? Tidak, karena kali ini kalimatnya juga bersayap. Pada saat yang sama, Amerika Serikat sedang mengirimkan USS Tripoli, yaitu kapal tempur amfibius yang biasanya digunakan untuk melakukan penyerangan cepat menuju Arabian Sea, Laut Arabia, dari posisi awalnya di dekat Jepang, di Okinawa, dan bergerak sekarang sudah posisinya di daerah Singapura, meninggalkan Laut Cina Selatan. Dengan kondisi seperti itu, kita perlu mengantisipasi justru rencana eskalasi perang, lagi-lagi serangan secara mendadak terhadap Iran. Dan dengan itu Iran kemudian sudah menunjukkan aksi berikutnya. Baru saja kan sebenarnya pimpinan intelijen Iran juga dibunuh ya, dan dengan melakukan serangan kepada Yerusalem di sini terhadap Yerusalem dan tidak mengenai manusia siapapun ya, di sana tidak ada korban jiwa. Itu pertama infonya bahwa intelijen Iran masih tetap berfungsi. Kemudian yang kedua, Iran juga masih siap untuk menghadapi Amerika Serikat. Dan saat yang sama Amerika Serikat juga baru saja mendapatkan dukungan dari Inggris ya untuk menggunakan pangkalan militer Inggris untuk menyerang Iran. Artinya kita justru harus mengantisipasi perang ini masih akan berlanjut setidaknya selama beberapa minggu ke depan, bahkan bisa jadi 1 bulan, karena Trump sudah menyuarakan tempo hari terhadap Xi Jinping, pertemuan Xi Jinping diundur sampai 1 bulan. Jadi kita yang benar-benar harus siap-siap, harga minyak betul-betul akan meroket, dikabarkan angkanya bisa mendekati 200 US dollar per barrel. Tapi kalau kemudian, sorry saya potong Mbak, kalau kemudian ada niatan untuk mengakhiri operasi itu betul-betul diseriusi oleh Trump, apakah Israel akan mengamini itu juga menurut Anda? Tidak, karena Israel baru saja mengeluarkan statement juga. Netanyahu mengatakan bahwa yang paling keji itulah yang akan menang, gitu kan? Dan dengan statement yang membuat ramai dan ini memunculkan kebencian juga antar agama. Akibat serangan Iran itu dia bahasakan seakan-akan ini juga serangan terhadap agama. Artinya intonasi perang itu masih tinggi saya lihat. Belum nampak keinginan dari pihak-pihak Israel ataupun Amerika Serikat untuk melakukan deeskalasi. Oke, Mas Anton, kalau Anda membaca pernyataan Trump ini sesungguhnya faktornya karena keterbatasan uang atau justru ada tekanan-tekanan utamanya negara-negara Arab atas perang berkepanjangan yang sudah masuk pekan ketiga ini, atau ada faktor lain? Kalau satu, saya ingin menyinggung dulu, Mas. Pertama, apakah perang mungkin berakhir tanpa ada kesepakatan? Misalnya, mungkin saja. Itu sudah beberapa kali kejadian, misalnya bagaimana perang antara India dengan Cina itu tidak ada gencatan senjata perjanjian perdamaian yang kita bisa dengar di publik. Tapi kemudian perangnya hilang begitu saja. Jadi, apakah mungkin, gitu ya. Tapi apakah cuma satu pihak yang harus bisa menyetujui gitu kayak ini? Trump mundur, tapi kemudian perangnya damai? Belum tentu. Kenapa? Karena ini melibatkan pihak lain. Dalam hal ini Iran. Kalau Iran masih tetap ingin melakukan penyerangan, ya perang akan tetap terjadi. Jadi tentu ini tergantung dari para pihak yang bertikai dulu. Kedua, tentu kita akan lihat lagi nih manuvernya Trump. Bagi saya memang menjadi menarik kalau misalnya kita baca secara utuh apa yang disampaikan di medsosnya Trump, itu ada poin yang terakhir bahwa dia bilang bahwa terkait Hormuz itu akan dilakukan polisionilnya itu oleh negara-negara yang menggunakan itu. Artinya dia tahu bahwa, dan inilah kelakuan Trump gitu ya, bahwa ketika dia melakukan perang di sebuah tempat yang kemudian harus ikut menyapu, harus menanggung dampak dari kekacauan itu adalah pihak lain. Jadi ketika dia misalnya memulai perang di Timur Tengah, kemana itu refuginya? Kan ke Eropa. Eropa yang harus kemudian ikut sibuk gitu ya. Nah ini juga demikian gitu. Jadi dia ingin kemudian dia membuat kekacauan
lalu kemudian ada Hormuz, dan kemudian main tinggalin aja. Ini nanti yang ngurus adalah mereka yang menggunakan. Gitu. Jadi bagi saya ini juga terkait adalah pesan ketika negara-negara yang dia secara eksplisit meminta keterlibatan dan kemudian mereka menolak. Ini kan seakan-akan adalah mempermalukan gitu ya, insulting Trump gitu. Jadi ketika ini udah diminta tapi kemudian ditolak, malah Cina misalnya dia nggak ngereken gitu ya, ini kan menjadi menarik. Ya udah kata dia, saya akan pergi, ini urusan kalian yang menggunakan. Itu kan gaya-gayanya dari Trump, bagaimana ketika dia membuat kekacauan kemudian orang lain yang suruh ikut sibuk gitu ya. Sehingga menurut Anda ini pertimbangan yang dianggap akan serius dipertimbangkan Trump, atau ini ya sebetulnya ya bisa jadi akan berubah lagi nanti setelah ini? Bisa jadi berubah lagi. Trump dari awal terkait perang ini kan memang selalu berubah-ubah. Terkait misalnya apa ultimate goals dari perang ini juga kan dia selalu berubah-ubah. Gitu. Jadi kalau Trump ya kali ini ya kita ikuti saja dulu. Karena bisa jadi ya hari ini A, besok jadi B, atau sore jadi B gitu. Dia macam-macam. Gitu. Jadi bagi saya kalau konflik seperti ini sangat dinamis ya. Jadi sangat berubah-ubah gitu. Apalagi tadi yang disampaikan oleh Mbak Dina, memang USS Tripoli masih bergerak ke Timur Tengah, apakah itu kemudian mereka akan melakukan pendaratan atau tidak kan kita juga belum tahu. Gitu. Jadi situasi saat ini bagi saya ini masih sangat dinamis dan masih tetap mungkin untuk terjadinya banyak perubahan.